Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan mencoba membahas tentang dasar-dasar analisis cluster. Itu ada basic concept, ya. Nah, ini basic concept dan algoritma-algoritma. Ini slide saya ambil, ya, slide ini dari buku Introduction to Data Mining edisi kedua. Yaitu saya ambil dari buku ini, ya, buku Introduction to Data Mining edisi kedua. Ini saya ambil slide-nya dari sini. Ya, dari 7 ini. Kemudian ya mungkin nanti kadang-kadang saya juga akan mengacu ke bukunya, di mana sampel dari buku, yaitu salah satunya di bab 7 ini, yaitu yang sedang kita bahas, yaitu cluster analysis, basic concept dan algoritma. Ini ada full text untuk dari bab 7 ini. Ya. Ya, kemudian di slide aslinya itu tidak ada outline, ya, tidak ada outline. Kemudian saya ambil outline-nya itu dari table of contents, ya, dari daftar isi buku tersebut, di mana meskipun tidak 100% sama outline-nya, tapi secara garis besar sama. Di sini ada 5 bahasan untuk bab ini. Yang pertama adalah overview, ya, kemudian K-means, kemudian berikutnya adalah hierarchical clustering yang aglomeratif, ya, kemudian DB-scan, kemudian evaluasi cluster. Ya, untuk setiap bahasan saya akan coba untuk video yang tersendiri, ya. Untuk bagian pertama, ya, yaitu overview, ya. Ini terdiri dari 3 sub, yaitu pertama apa itu cluster analysis. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis clustering, ya. Ada beberapa jenis clustering yang berbeda, ya, ada beberapa jenis clustering. Kemudian ada beberapa jenis cluster, ya. Ada beberapa jenis cluster. Yang pertama, apa itu cluster analysis? Yaitu di sini mencari grup, ya. Jadi mencari grup, mencari cluster. Ya, jadi ini adalah kata kuncinya adalah cluster, yaitu grup dari objek, ya. Grup dari objek di mana objek-objek, ya, di mana objek-objek di dalam sebuah grup, di mana objek-objek dalam sebuah cluster itu akan sama atau mirip di sini, atau related, ya. Jadi bisa aja related, ya. Jadi untuk ukuran bagaimana antara objek satu dengan objek yang lain itu bisa similar, atau lebih generik lagi adalah related, ya. Kalau related itu artinya lebih generik, ya. Ya, antara objek satu dan objek lain di dalam grup itu akan similar atau related satu sama lain, dan berbeda, ya. Berbeda itu artinya kebalikan dari similar, berbeda atau unrelated dengan objek-objek di grup lain. Ya, kita lihat contohnya, misalkan ini objek-objek, ya, objek-objek itu sebenarnya sama. Mungkin sebaiknya saya kira awalnya ini bulatan-bulatan di sini, ya. Bulatan-bulatan di sini, ada bulatan-bulatan di sini itu warnanya sama, ya. Misalkan ini dari sisi warnanya sama. Ini ada objek ini dalam 3 dimensi, ya. Dimensinya ada 3, atau fiturnya atau cirinya ada 3.
Yaitu salah satu bentuk penyederhanaan dari sebuah objek yang real. Kemudian di situ kita melakukan cluster analysis, artinya kita mencari, ya ini mencari grup, ya mencari grup objek. Ini adalah grup, ada grup satu, grup yang lain, ada grup yang lain lagi. Ya, meskipun di sini akan lebih bagus lagi kalau contohnya warnanya sama, ya meskipun warnanya sama. Kalau di sini warnanya berbeda, artinya akan lebih jelas lagi perbedaannya karena warna, dari sisi warnanya berbeda. Jadi kan ada similarity bisa berdasarkan koordinat, ya. Kemudian berdasarkan bentuk ini bulat dan kebetulan bulat sama. Kemudian dari sisi warna, nah kalau warnanya ini sudah berbeda. Kalau warnanya sama pun salah satu pendekatan untuk mendapatkan grup-grup yang bagus adalah ya seperti ini, menjadi 3 grup ini. Ya di sini kita lihat bahwa intra-cluster distances, ya jarak, ya atau jarak itu di sini artinya different, ya. Distance ini artinya di sini lebih umumnya lagi adalah different, ya. Different kebetulan kalau dari sisi di sini adalah ada jarak di koordinat di sini, ya. Misalkan Euclidean ini adalah minimal, ya jaraknya. Jadi artinya differentnya minimal, artinya similar, ya. Kemudian intercluster itu distance-nya itu maksimal, ya. Distance, ya distance-nya maksimal artinya different mungkin atau unrelated mungkin. Nah, kemudian aplikasi, ya, penggunaan penerapan dari analisis cluster yaitu apa saja. Secara garis besar di sini disebutkan ada 2, yaitu untuk memahami data, ya. Jadi informasinya itu adalah pemahaman atas datanya. Kemudian yang kedua adalah mensummarikan, ya, membuat bentuk ringkasnya. Yang pertama adalah understanding atau memahami data, ya. Jadi grup itu direlasikan misalkan untuk dokumen-dokumen untuk browsing, untuk misalkan menggrupkan dokumen untuk browsing, kemudian untuk mengelompokkan gen dan protein, ya, yang mempunyai fungsi yang sama, ya, atau mengelompokkan stok, ya, pasar harga saham, ya, yang mempunyai fluktuasi harga yang mirip, ya, mempunyai fluktuasi harga yang mirip. Jadi di sini ada 3 contoh ini disebutkan. Nah, ini misalkan contohnya untuk yang grup stocks, ya, grup saham-saham. Di sini digrupkan, dikelompokkan, ada 3 kelompok atau 4 kelompok atau 4 cluster, ya. Ini ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana di sini yang grup atau cluster yang ditemukan dari cluster analisis ini ada 4. Ini ada 4. Ini adalah saham-sahamnya apa saja, ya di sini disebutkan, ya. Saham-sahamnya apa saja untuk klaster pertama, untuk klaster kedua, untuk klaster ketiga, dan klaster keempat. Di mana di sini contohnya disebutkan adalah untuk yang fluktuasi harganya, ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan fluktuasi harganya. Di sini adalah didasarkan dari fluktuasi harganya. Kemudian ternyata dari grup-grup ini setelah didapatkan perusahaan-perusahaan, ya, fluktuasi harganya yang mirip-mirip dalam grup atau klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Kemudian kita bisa
mengidentifikasi bahwa klaster 1 itu adalah klaster perusahaan-perusahaan teknologi yang down, ya, yang turun harganya. Kemudian yang kedua di sini ternyata kita temukan setelah kita lihat klaster ini, kita pelajari klaster ini, oh ternyata klaster ini adalah kelompok-kelompok dari perusahaan teknologi yang down juga harganya. Kemudian kita lihat untuk yang klaster 3, kita lihat isinya, kita pelajari. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa klaster yang ketiga itu adalah klaster perusahaan-perusahaan finansial yang down fluktuasinya. Kemudian untuk klaster yang keempat kita lihat, kita pelajari, dan kita bisa identifikasi bahwa yang keempat itu adalah perusahaan-perusahaan minyak yang up. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu untuk summarization, ya. Jadi cluster analysis ini bisa untuk summarization. Ya, misalnya summarization ini summary itu artinya mengurangi ukuran, ya, yang tadinya besar ukurannya, ya, kemudian disamarikan, ya. Contohnya misalkan di sini klaster dari curah hujan, jadi datanya tadinya banyak. Ini misalkan ada daerah-daerah ini, banyak daerah di Australia ini, ya, ini ada daerahnya banyak, ini ada titik-titik semua itu ada data curah hujannya. Ada data curah hujan misalkan, ya. Kemudian kita bisa kelompokkan bahwa ada misalkan maaf ini ada, saya akan ganti laser dulu aja. Ya, ini ada kelompok yang pertama, yang biru ini, yang besar ini. Ini adalah yang pertama. Ini ada satu, yang kecil ini mungkin nggak begitu kelihatan, ada tulisan angka 1. Jadi yang biru ini, yang warna biru ini adalah yang klaster pertama. Ya, jadi sekali lagi data inputnya itu ada banyak. Misalkan ada titik-titik di sini, ada bahwa curah hujan di banyak daerah di Australia ini. Ya, ini yang pertama adalah yang biru ini, yang besar ini. Kemudian ada klaster yang kedua yang ini, yang kecil ini, ya, curah hujannya. Jadi mengelompokkan berdasarkan curah hujan. Kemudian yang ketiga dan keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, dan ke-9. Jadi ini adalah salah satu bentuk summarization, ya. Salah satu bentuk summarization yang tadinya datanya banyak, ya, kemudian disamarikan seperti ini. Nah, ini pengertian dari sebuah klaster, ya. Jadi dikatakan bahwa grup atau klaster, apa yang dimaksud dengan sebuah klaster atau sebuah grup ini bisa ambigu, ya. Jadi pengertian sebuah klaster itu bisa ambigu. Misalkan contohnya di sini, ini ada berapa banyak klaster. Jadi kalau misalkan ini adalah data, ya, kita visualisasikan dengan data ini, data 2 dimensi, divisualisasikan dengan data 2 dimensi, ya, artinya ada X dan Y-nya. Jadi ada di bidang ini, ini bulat-bulat hitam ini adalah satu objek. Ini ada berapa klaster di sini. Nah, ini bisa saja menjadi 2 klaster, ya. Jadi yang di sini, ya, ini ada kemudian dibuat menjadi ini apa, kotak merah. Ini kalau ada di kotak merah direpresentasikan jadi kotak merah, dan di sini yang di sini direpresentasikan dalam menjadi segitiga biru ini. Jadi yang seperti ini, data yang seperti ini bisa dari cluster analysis itu dianalisis bahwa ini ada 2 klaster. Ini adalah klaster pertama, ini adalah klaster kedua. Tapi bisa juga menjadi 6 klaster. Jadi untuk data yang sama seperti ini, kita bisa jadikan juga, atau kita bisa pandang dari strukturnya, artinya dari koordinatnya di sini dalam
hal ini struktur atau fiturnya itu adalah koordinatnya. Ini jadi di sini bisa menjadi 6 klaster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi bisa menjadi 6 klaster untuk data yang sama. Kita pandang bisa menjadi 6. Atau bisa menjadi 4 saja. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi pengertian dari sebuah klaster itu bisa ambigu. Ya, ya jadi ini contohnya. Kemudian jenis-jenis dari clustering. Sebuah clustering atau di bahasa Indonesia kadang-kadang kita terjemahkan clustering itu menjadi clusterisasi ya. Sebuah clustering atau clusterisasi dalam hal ini clustering ini maksudnya ada kata benda ya, di sini kata benda adalah himpunan dari cluster. Ini maksudnya himpunan dari cluster. Ada perbedaan atau kita bisa membedakan pembedaan yang penting antara hierarkis ya, himpunan cluster yang hierarkis dan himpunan cluster yang partisi-partisi aja, yang dibagi-bagi ya. Jadi ada yang hierarkis bentuknya, ada yang dibagi-bagi saja ya. Yang partisional cluster ini dibagi-bagi saja, yaitu sebuah pembagian dari objek-objek data menjadi subset ya. Subset di sini adalah cluster-cluster yang non overlap ya. Jadi antara cluster satu dengan cluster yang lain itu tidak overlap ya. Ya, ini partisional seperti ini, di mana subset itu di mana setiap data sebuah objek itu menjadi anggota dalam satu subset saja ya. Jadi sebuah objek itu menjadi anggota dari sebuah cluster saja, tidak bisa menjadi anggota dari lebih dari satu cluster. Kemudian yang kedua adalah hierarchical clustering, di mana di hierarchical clustering ini ada sehimpunan cluster yang nested ya, cluster yang ada loopnya dan nestednya yang diorganisir sebagai pohon ya, pohon hierarkis ya, sebuah pohon hierarkis. Kita lihat untuk partitional clustering di sini, misalkan di sini adalah original points-nya, artinya di sini adalah inputnya, objeknya. Ini ada objek. Nah, sekali lagi ini adalah contoh bentuk sederhana visualisasi ya, bentuk sederhana visualisasi. Ini visualisasi untuk 2 dimensi objek-objeknya. Ini adalah original point-nya. Kemudian kita bisa melakukan ini adalah sebuah clustering partisional. Ini adalah sebuah clustering partisional, di mana ini adalah subnya, ada subnya. Kita lihat bahwa di sini satu objek ini menjadi member dari sebuah cluster saja, tidak menjadi member dari lebih dari sebuah cluster. Ini contoh yang partisional. Kemudian contoh yang hierarkis ya, kita lihat ini ada titik-titik yang sama, yang ada titik-titiknya sama. Yang ini titik ini adalah objek juga sama, tapi kita dituliskan ada P1 ini sebagai objek yang pertama, ini P1, P2, P3, P4 sama seperti ini. Jadi antara yang atas dan yang bawah itu sama. Kita lihat ini ada hierarkisnya, artinya di sini ada pengelompokan, ada grup dari objek atau cluster. Kemudian cluster ada cluster kecil, ada di cluster lebih besar, yang artinya kalau kita gambarkan menjadi pohon seperti ini, ya kita gambarkan menjadi pohon seperti ini, ya, atau dendrogram ya, di dendrogram di sini kita lihat bahwa P2 dan P3 itu kalau kelompok kecil, ini P2 dengan P3 itu adalah satu kelompok.
Kemudian kelompok yang lebih besar P2 dan P3 tambah P4. Seperti ini kita lihat P2 dan P3 tambah P4, kemudian tambah satu lagi. Jadi ini di sini artinya dari 2 tambah 1 tambah 1 lagi. Ini adalah yang tradisional. Salah satu bentuknya penghierarkisannya, membuat hierarkisnya itu satu demi satu ini. Atau juga bisa yang dikatakan non tradisional di sini. Ini kita buat bahwa ada yang kecilnya itu adalah P3 dan 4, kemudian P1 dan P2, ya seperti ini, P1 dan P2 dan P3 P4 langsung. Jadi seperti ini kita dapatkan 2 klaster kecil, kemudian digabungkan. Ya, kita lihat bahwa untuk data yang sama di sini, datanya sama antara yang atas ini dengan yang di bawah. Kita lihat bentuk hierarkisnya itu berbeda, klaster-klasternya berbeda. Ya, jadi di sini berbeda juga dengan yang partisional ya, partisional. Kita lihat bahwa sebuah objek ini anggota dari klaster ini dan klaster yang lebih besarnya lagi. Jadi ini bentuknya hierarkis, bentuknya pohon, baik itu satu persatu atau tradisional ini nambahnya, atau yang tidak harus satu persatu yang disebut dengan non tradisional di sini. Kemudian ada pembedaan-pembedaan lain antara himpunan klaster ya, antar himpunan klaster, bahwa himpunan klaster bisa eksklusif ya, atau bisa non eksklusif ya. Dalam sebuah clustering yang non eksklusif, dan kumpulan dari klaster-klaster yang non eksklusif, sebuah titik ya, sebuah objek ini mungkin bisa menjadi member dari banyak klaster ya. Ini adalah yang non eksklusif. Kalau tadi kita lihat yang sebelumnya itu adalah eksklusif karena satu objek itu hanya satu klaster yang partisional tadi ya. Tapi di sini bisa saja kalau yang non eksklusif itu seperti itu, satu objek satu klaster. Tapi kalau yang non eksklusif ya itu bisa saja satu objek bisa menjadi lebih dari sebuah klaster ya. Jadi bisa menjadi member lebih dari sebuah kelas, atau ada katakanlah border points-nya dari bagian atau ikut yang klaster ini dan klaster itu. Kemudian salah satu bentuk dari yang non eksklusif ya, yang non eksklusif salah satu bentuknya adalah yang fuzzy, di mana di fuzzy ini, di fuzzy clustering ini, sebuah objek, sebuah titik ini menjadi anggota dari semua klaster dengan bobot antara 0 sampai 1, dan kalau dijumlahkan untuk masing-masing objek, bobot ke klaster 1, ke klaster 2, ke klaster 3 misalkan, dijumlahkan bobotnya itu 1. Ini adalah fuzzy. Ya, kemudian di sini clusteringnya menggunakan probability clustering yang mempunyai karakteristik yang sama. Ya, kita di sini ya, di buku ini ya, itu terutama membahas yang yang eksklusif, kita yang eksklusif. Jadi tidak ada yang non eksklusif, tidak ada yang fuzzy clustering, kita tidak bahas di buku ini. Ya, mungkin kalau ada dibahas di buku ini atau di tempat lain pun juga biasanya sedikit ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana objek-objek yang ada dari input itu apakah parsial atau komplit nih, apakah datanya itu di klaster semua atau tidak ya, apakah datanya di klaster semua atau tidak ya. Jadi parsial itu artinya hanya sebagian datanya yang di klaster ya. Nanti sebenarnya ada dua jenis
parsial ya, atau subset ya, baik itu dari sisi datanya ataupun dari sisi atributnya ya. Kalau pembahasan lebih lanjut itu menarik dan penting bagaimana melakukan cluster analysis untuk yang parsial saja, tapi kita tidak bahas di sini. Ya, kemudian untuk tipe cluster itu sendiri, ya, tipe cluster itu tipe grup-grup, kelompok-kelompok dari objek, ya. Tipe cluster itu ada, kita bisa pandang ada bisa beberapa jenis. Yang pertama adalah yang cluster yang well separated, artinya antar cluster satu cluster lain itu adalah bisa dipisahkan dengan baik. Kemudian tipe yang lain yaitu adalah klaster yang berdasarkan prototipe. Prototipe itu artinya representasi. Klaster itu mempunyai representasi, sebuah klaster mempunyai representasi atau wakilnya. Ya, wakil itu bisa nanti bisa pengertiannya bisa ada beberapa jenis juga. Jadi ada prototipenya atau representasi atau wakilnya. Kemudian yang berdasarkan yang lain, jadi kalau ini berdasarkan prototipe, ini berdasarkan contiguity, jadi berdasarkan ada kelanjutan atau ada berdasarkan kalau ketetanggaan atau kontinuitasnya ya. Nanti kita lihat dari contohnya secara lebih jelas ya. Kemudian di sini berdasarkan kepadatannya. Jadi kita lihat di sini menggunakan pendekatannya, dasarnya adalah kepadatan dari objek-objeknya. Jadi artinya kita mengukur kepadatan. Kemudian ada juga dari fungsi objektifnya. Jadi dideskripsikan klaster-klaster itu dari fungsi-fungsi apa yang kita tentukan. Ini kemudian nanti ada slide-slide contohnya. Ini adalah yang klaster yang well separated ya, di mana di sini sebuah klaster ya, sebuah klaster ini adalah sebuah klaster, misalkan ada 3 well separated clusters. Ini sebuah klaster, di mana sebuah klaster adalah himpunan dari points. Sebuah klaster adalah satu himpunan dari objek yang setiap objek atau setiap poinnya itu di dalam klaster itu closer atau similar. Di sini ada objek-objek atau poin-poin ini closer atau similar antara satu poin dengan poin yang lain di dalam klaster dibandingkan dengan poin yang tidak ada di klaster. Jadi seperti misalkan di sini yang paling jauh pun di sini ini dengan sini yang paling jauh. Ya, ini paling jauh antara titik yang ada di pojok di sini dengan pojok di sini misalkan paling jauh itu ini di sini ya. Ini dengan di sini ini yang paling dekat antara yang merah dengan hijau ini paling dekat. Yang paling dekat antara merah dan hijau pun ini lebih jauh daripada yang di sini dengan yang di sini yang lebih jauh. Seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, ini misalkan ada titik di sini ya. Mungkin di sini aja yang lebih jelas. Ada titik di sini. Ternyata nggak bagus ini ya. Ya oke, saya kira udah cukup jelas seperti itu. Ini adalah yang well separated. Kemudian yang kedua jenisnya adalah yang berdasarkan prototipe. Ya, jadi sebuah klaster itu adalah himpunan objek yang objek di dalam sebuah klaster itu lebih dekat atau lebih mirip dengan prototipenya, di mana prototipe ini salah satu jenis prototipe yang kalau kita menggunakan koordinat ini adalah disebut dengan senternya, adalah pusat dari klaster dibandingkan dengan pusat dari klaster yang lain ya. Seperti ini misalkan ini ada, kalau ini adalah 2 dimensi, kemudian kan sudah jelas ini ada titik pusatnya dari sini. Ini titik pusat di sini adalah sebagai prototipe
prototipe. Wakil dari titik-titik yang di sini adalah wakilnya adalah titik pusat prototipe. Ya, prototipe, prototype atau representatif ya istilahnya. Kemudian ini ada prototipenya, ada center di sini, prototipenya ada center di sini, prototipe di sini, di sini. Ya, kita lihat ada titik di sini, ya, ada titik di sini. Nah, titik di sini itu lebih dekat ke sini. Titik di sini lebih dekat ke sini, ya. Meskipun antara ini dengan ini dekat, ya, kita tidak menyatukan antara titik di sini dengan titik di sini menjadi satu klaster karena kita mempunyai misalkan prototype-nya di sini dan prototype-nya di sini, ya. Jadi center dari sebuah klaster itu sering disebut dengan centroid-nya. Jadi prototype-nya yang di center itu sering disebut dengan centroid. Ya. Centroid itu adalah rata-rata dari titik-titik di dalam klaster. Ya. Jadi rata-rata itu artinya kalau di sini koordinat X dan koordinat Y, rata-rata dari koordinat X dan Y ininya untuk yang titik-titik merah-merah itu adalah di sini. Yang rata-rata centroid dari sini, yang titik-titik yang biru itu adalah di sini. Atau medoid. Medoid itu adalah representatif, ya, representatif. Representatif itu artinya titik apa centroid perwakilannya itu adalah di objeknya itu. Jadi medoid itu adalah untuk objeknya itu. Kalau di sini belum tentu objeknya. Misalkan kita mungkin bisa digambarkan secara sekilas ya, misalkan ini katakanlah satu dimensi, ini gambaran satu dimensi aja supaya lebih mudah. Ini kalau ini dua dimensi ya, yang bulat-bulat ini. Kalau kita di sini gambaran dua dimensi aja. Jadi misalkan di sini contoh sederhananya, ya misalkan kita ada 3 objek, misalkan katakanlah seperti ini. Ya, kemudian kalau centroid itu misalkan mungkin di sini centroid itu. Ya. Tapi kalau medoid itu harus di objeknya, ini medoid. Ya, oke, saya kira cukup sederhana pengertiannya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan berikutnya atau jenis berikutnya dari cluster adalah yang contiguity, ya. Yaitu yang contiguous, yang mempunyai ada contiguous, ya. Yang berdekatan, ya, yang contiguous maksudnya berdekatan. Kita lihat sebuah cluster, contiguous cluster itu cluster yang berdekatan, yaitu yang nearest neighbor, ya, jadi ada tetangga terdekat atau transitif. Sebuah cluster didefinisikan dalam jenis ini, jenis cluster yang contiguity, yang berdekatan ini adalah himpunan titik-titik yang dimana sebuah titik di dalam cluster ini closer atau more similar, ya, ke satu atau lebih titik di dalam cluster tersebut, ya, dibandingkan dengan titik yang tidak ada di dalam cluster. Ini contoh-contohnya di sini ada 1, 2, 3, ada 4. Ini apa? Ada 1, 2, 3, 4 atau ini jadikan 1. Oke, ini saya kira contoh yang bagus ya, kita lihat ya bahwa karena di sini saling berdekatan, yang dekat itu jadi satu klaster ini, sehingga ini adalah klaster sendiri. Ini yang titik-titik di sini menjadi satu klaster karena ini berdekat-dekat, ini nyambung meskipun antara ini dengan ini mungkin dekat, tapi ini lebih dekat ke sini, jadi nyambung, sehingga nyambung sini. Demikian juga yang di sini. Demikian juga di sini kita lihat ini contoh yang bagus juga. Ya, karena di sini ada objek meskipun ini cuma satu katakan seperti itu, yang bisa menyambungkan antara di sini dengan di sini, ya. Sehingga ini dengan yang di sini, karena di sini juga ada objek ya, yang meskipun satu ini jadi satu cluster. Demikian juga di sini
Ini dengan antara titik di sini dengan titik di sini itu satu klaster karena di sini ada titik di sini. Ya, demikian juga di sini karena di sini berdasarkan contiguity, berdasarkan kedekatan, berbeda dengan yang sebelumnya berdasarkan representasi atau prototype. Kalau prototype antara satu dengan di sini mungkin di sini bisa berbeda klasternya karena prototipenya berbeda. Kalau di sini yang contiguous ini itu karena berdekatan, karena ini berdekatan sehingga di sini jadi nyambung ya. Ya kalau di sini ya karena di sini lebih dekat ke sini, lebih dekat ke sini, lebih dekat ke sini, lebih dekat. Yang ini dari klaster sama dengan seperti di sini. Karena ini ada tetangga-tetangganya, nyambung ada tetangganya, ada neighbors-nya. Ya, ini contohnya, ini ada contoh 8 contiguous cluster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, misalkan ini satu data, misalkan data sama, kemudian di cluster menjadi 8 cluster seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tipe cluster adalah density based, ya, berdasarkan kerapatan. Ya, sebuah cluster di sini pengertiannya adalah yang density based ini adalah region of point. Jadi daerah titik-titik yang dense, daerah titik-titik yang padat, ya, di mana dipisahkan dengan yang low density regions, yang dipisahkan dengan daerah-daerah yang densitasnya, kepadatannya itu rendah, ya, dari region yang lain yang high density. Jadi di sini ada high density, high density, high density, high density, high density, high density, high density. Nah, ini ada yang low density, ya, titik-titik yang seperti di latar belakang ini. Ini ada yang low density, ya. Ya, di sini karena high density menjadi satu cluster. High density jadi cluster. Meskipun di sini ada yang titik-titik juga, objek-objek juga ada di titik ini, objek juga. Tapi karena berdasar densitas, maka ini adalah cluster. Kemudian cluster, ya. Jadi seperti ini, cluster. Nah, di sini kalau density base, jadi ada 6, ya, 6 cluster di sini. Kalau untuk yang density base, kita lihat di sini ada 6 cluster. Ya, kemudian bisa juga cluster itu didefinisikan dengan sebuah objective function. Jadi ada fungsi goal-nya, fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. Ya. Misalkan untuk mencari cluster-cluster yang meminimalisir atau misalkan yang memaksimalisirkan sebuah fungsi objektif, sebuah fungsi untuk yang tujuannya. Seperti misalkan di sini mencari kemungkinan, semua cara kemungkinan untuk membagi titik-titik menjadi klaster-klaster dan mengevaluasinya berdasarkan satu kriteria yang disebut baik, ya, dari kemungkinan himpunan klaster-klaster menggunakan sebuah objective function, ya. Jadi di sini kita bisa mempunyai objektif, baik itu objektifnya untuk secara keseluruhan ataupun objektifnya spesifik atau lokal, jadi global atau lokal objektif, di mana seperti misalkan yang bentuknya hierarchical, ya, clustering hierarchical yang mempunyai objektif yang lokal, ya, lokal objektif. Artinya karena hierarchical itu mempunyai ada pengklasteran, kemudian dikelompokkan menjadi lebih besar. Setiap kali pengelompokan atau pengklasteran itu mempunyai lokal objektif, ya. Kemudian kalau partisional, ya, karena di sini partisional itu satu atau flat, ya, nggak ada hierarkisnya, itu adalah mempunyai misalkan ini global objektif, ya. Variasi dari fungsi global objektif, pendekatan global objektif ini
sesuai dengan untuk memfitkan atau mencocokkan atau mengklasterkan ya data ke sebuah model parameterisasi ya. Ya, jadi parameter-parameter itu ditentukan dari datanya, kemudian mixture modelnya berasumsi bahwa mixture dari mixture ini adalah distribusi statistikal. Jadi kita tidak terlalu membahas juga di sini, tapi di sini ada fungsi objektifnya yang dioptimalkan, seperti misalkan dalam error klasterisasinya. Ya di sini kemudian bahasan yang lain ya. Karakteristik dari data input itu penting ya. Ya di sini misalkan tipe dari proximity. Yang tadi proximity kita udah bahas. Tipe dari proximity atau dari yang density. Ya, jadi mengukurnya berdasarkan proximity based atau density based. Ini proximity kita lihat ada sentral ke clustering, ya, tadi proximity dan sentral, atau tergantung dari data dan aplikasinya. Kemudian karakteristik data yang mempengaruhi proximity atau density adalah ada dimensionality atau sparseness ya. Jadi tadi kita lihat misalkan contohnya di density itu ada sparse itu adalah jarang atau dimensinya kita lihat cukup jelas ya tadi kalau terutama di density. Kemudian juga jenis atribut atau fiturnya. Jadi apakah atributnya kemudian continuous atau nominal, yaitu untuk sebuah objek bisa ada beberapa jenis atribut. Ini mempengaruhi karakteristik data di mana tipe atribut tersebut ya. Kemudian hubungan antar data, hubungan khusus antar data ya. Juga distribusinya. Ya, kemudian yang ini adalah karakteristik dari datanya ya, karakteristik data yang khususnya untuk yang proximity dan density ya. Kemudian untuk noise ya, ada noise ya atau derau ya saya kira bahasa Indonesianya, dan outlier atau pancilan itu sering mempengaruhi algoritma clustering. Jadi sehingga membuat outputnya clusteringnya jadi kurang bagus kalau ada noise atau ada outlier. Ya kan kita lihat contohnya algoritma clustering yang terkenal K-means misalkan yang terpengaruh dengan noise dan outlier. Kemudian cluster yang kalau cluster itu misalkan data-data itu sebenarnya mempunyai cluster, tapi cluster satu dengan yang cluster yang lain itu mempunyai perbedaan ukuran. Ya, jadi ada cluster yang kecil ukurannya, ada cluster yang besar. Kecil itu maksudnya datanya sedikit ya, atau datanya lebih padat, misalkan gitu ya, padat atau datanya lebih mencar-mencar, atau juga ukurannya, ya seperti tadi jenis atau jenisnya, bukan jenis bentuknya seperti tadi bentuknya kita lihat kan macam-macam ya, ada yang bentuknya bulat lah, ada bentuknya yang tidak beraturan misalkan seperti itu ya seperti itu untuk bagian pertama dari pembahasan ini, yaitu overview. Untuk selanjutnya berkaitan dengan partisional khususnya K-means akan kita bahas insya Allah pada kesempatan berikutnya.